Selamat pagi anak-anak 10 IPS. Kita kembali bertemu di pertemuan ketiga untuk ekonomi. Di pertemuan kemarin, kita telah membahas mengenai kebutuhan, macam-macam kebutuhan, dan juga alat pemuas kebutuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kelangkaan sumber ekonomi dan cara mengatasinya. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, gambaran sederhananya seperti ini. Kebutuhan kita itu banyak sekali dan tidak terbatas, tetapi barang dan jasa atau alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, itulah yang menyebabkan kelangkaan, yaitu di sini dijelaskan bahwa kebutuhan manusia itu selalu bertambah dan tidak terbatas jumlahnya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa terbatas jumlahnya. Jadi sudah jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi alatnya terbatas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan tingkat produksi, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, dan yang terakhir terjadinya bencana alam. Cara mengatasi kelangkaan. A. Biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang timbul karena seseorang memilih sebuah peluang atau kesempatan yang dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Biaya peluang bisa terjadi pada individu maupun perusahaan. Biaya ini tidak harus uang. Biasanya berbentuk waktu, kesempatan, atau keuntungan pada masa depan. Nah, biaya peluang itu ada biaya peluang bagi individu. Pengertiannya adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah pilihan. Contohnya seperti ini. Setelah lulus SMA, Kania mendapat 2 tawaran pekerjaan. Tawaran 1 sebagai pelayan toko di dekat rumahnya kota A dengan gaji 500.000. Tawaran kedua sebagai pramusaji di sebuah rumah makan di kota B jauh dari rumah dengan gaji 1 juta. Pada akhirnya, Kania memilih tawaran yang pertama. Maka biaya peluangnya di sini kok bisa jadi biaya peluangnya 1 juta, Bu? Ya, karena Kania sudah memilih tawaran yang pertama dan dia mengorbankan pilihan yang kedua. Padahal pilihan yang kedua lebih menjanjikan. Tetapi Kania lebih memilih tawaran pertama karena dekat dengan rumah dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Oleh karena itu, dia mengorbankan tawaran yang kedua. Nah, inilah yang dikorbankan, inilah yang dinamakan biaya peluang. Biaya peluang pada tenaga kerja adalah nilai dari kesempatan untuk memproduksi suatu barang yang harus dikorbankan sebagai akibat memilih kesempatan untuk memproduksi barang lain. Menentukan pilihan yang tepat. Dalam menentukan pilihan, harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, analisis biaya peluang. Jadi perhatikan lagi yang Bunita katakan tadi, apa itu analisis biaya peluang. Jadi kalian mengambil suatu pilihan yang kalian anggap terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Itu biaya peluang. Yang kedua, analisis biaya manfaat, yaitu membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Gambaran sederhana seperti ini. Kalian mengeluarkan uang untuk membeli kuota. Tujuannya apa? Manfaatnya kalian memperoleh ilmu dan pengetahuan yang kalian gunakan untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor ekonomi. Keempat, trade-off.
yaitu situasi ketika seseorang membuat keputusan untuk memilih sesuatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomi. Hampir sama dengan biaya peluang, jadi dia mengambil pilihan yang paling tepat dengan mengorbankan yang lain. Nah, yang terakhir, prinsip ekonomi adalah usaha dengan mengorbankan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang besar. Dengan kata lain sederhana lagi bisa dikatakan seperti ini. Kalian mengorbankan uang kalian untuk membeli kuota, manfaatnya apa? Kalian mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Nah, cara untuk mengatasi bagaimana menentukan pilihan ada 3. Konsumen atau individu menentukan pilihan dengan bagaimana membuat skala prioritas. Skala prioritas di sini adalah mendahulukan yang paling penting atau mendahulukan kebutuhan yang paling penting baru kebutuhan yang tidak terlalu penting. Kemudian 2, pemilik perusahaan. Apa yang harus diperhatikan? Yaitu harus memperhatikan tentang barang dan jasanya dan juga kombinasi jenis dan jumlah faktor produksinya. Kemudian sedangkan negara itu apa toh tugasnya dalam menentukan pilihan adalah sebagai pelaku kepentingan umum, yaitu sebagai yang mengatur penggunaan sumber daya. Ekonomi. Tindakan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran dengan dilandasi prinsip ekonomi. Contohnya adalah kedua orang tua kalian bekerja, itu sudah dinamakan tindakan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ada 3, produksi, konsumsi, distribusi. Produksi itu garis besarnya adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Konsumsi, kegiatan menghabiskan barang dan jasa. Nah, distribusi, kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Tindakan ekonomi dibedakan menjadi 2, rasional dan irasional. Rasional itu masuk akal, tapi kalau irasional itu tidak masuk akal. Nah, tindakan ekonomi rasional itu adalah tindakan ekonomi yang dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan didasarkan sikap rasional dan pilihan yang paling menguntungkan. Contoh sederhana gini saja, sikap rasional itu adalah kalian mempunyai uang, kemudian kalian belikan kuota untuk belajar PJJ. Itu juga sudah katakan rasional. Kemudian kalau irasional, kalian membeli apartemen mewah. Kalian sebagai siswa membeli mobil mewah. Itu bisa dikatakan irasional. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau pengeluaran biaya tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Misalnya, seperti ini gambaran sederhana. Kalian mengeluarkan banyak uang atau mengeluarkan modal berupa uang untuk membuka usaha. Tujuannya apa? Agar kalian memperoleh untung. Itu juga bisa dikatakan prinsip ekonomi. Nah, di sini ada prinsip ekonomi ada 3. Prinsip ekonomi produsen, prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi distributor. Nah, untuk prinsip-prinsip ekonomi baik produsen, konsumen, atau distributor bisa kalian baca sendiri di PowerPoint.